Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam silaturahim kita Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Al-Ikhlas Komplek Bappenas Kecamatan Sawangan Kota Depok. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Yusya Hakam. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Haris Hakam. Alhamdulillah telah siap untuk berbagi ilmu kepada kita dengan tema yang sangat menarik sekali,
banyak meminta tetapi tidak mengabdi kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perbuatan yang sangat tercela ini? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para habaib tokoh masyarakat, wabil khusus salam hormat dan takzim sama-sama kita sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Zaki Mirza, guru kita Ustadz Agung Izul Haq, segenap DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Bu, sehat? Bapak sehat, Bapak? Ketika seorang manusia terlahir ke alam dunia, maka harus dia sadari dengan sesadar mungkin kalau dunia yang dia tempati itu adalah darul bala, tempatnya ujian, negerinya cobaan. Sehingga tidak seorang pun di muka bumi ini, siapapun dia, hatta kekasih Allah, sepanjang hidupnya dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia merasakan kenikmatan terus, tidak mungkin. Karena apa? Karena satu saat pasti dia pernah merasakan yang namanya cobaan. Ibu di dunia enggak selamanya senang terus, satu saat pasti ada ujian. Bapak yang pedagang tidak selamanya untung, satu saat pasti merasakan kerugian. Ini dunia, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, ada ujian, ada kenikmatan. Ini mengisyaratkan kepada kita kalau kita ini bukan Tuhan tapi seorang hamba. Makanya watak seorang hamba itu dasarnya adalah butuh. Maka kita butuh kepada zat yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indikasi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan intensitas kita berdoa, munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, jangan sampai di dalam kehidupan ini kita enggak berdoa, enggak minta sama Allah. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Dalam riwayat yang lain mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Salah satu bentuk ibadah kita seorang hamba kepada Allah dengan banyaknya kita berdoa dan minta kepada Allah. Yang perlu kita catat, seorang yang mengaku hamba tapi dia tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah, maka dia dicatat sebagai hamba-hamba yang sombong. Hamba-hamba yang sombong. Jadi yang sombong itu bukan batorul hak saja, bukan orang-orang yang menolak kebenaran. Orang yang sombong itu bukan hanya yang gomtunas, yang meremehkan kehidupan orang lain. Tapi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia juga termasuk golongan hamba-hambanya yang sombong. Siapa yang bilang sombong? Allah yang mengatakan sombong. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka orang-orang yang sombong dari hambaku, kata Allah, termasuk orang-orang yang gak mau minta, kata Imam Ibnu Katsir, nanti mereka kelak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dalam keadaan yang hina. Jangan lupa berdoa, supaya nama kita tidak tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang sombong. Bahkan
Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya mengatakan, satu ungkapan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang paling Allah cintai bila dibandingkan dengan doa. Ketika seorang hamba, ibu, bapak, seluruhnya kita munajat minta sama Allah, berharap kepada Allah, maka saat itu timbul rasa cinta Allah kepada kita. Bahkan sampai-sampai Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, la ta'jal biqada'i hajati abdi. Ya Jibril, jangan cepat-cepat kambuli doa hamba-hambaku itu. Kenapa? Sesungguhnya aku senang ketika mendengar hambaku meminta kepada diriku. Ibu, malam doa, anak nakal, anak kurang baik perilakunya, minta sama Allah, doa sama Allah. Insya Allah, Allah mengijabah setiap doa yang kita sampaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa dahsyat keutamaan doa itu? Selain sebagai bentuk ibadah kita seorang hamba, dahsyatnya apa? Salah satunya adalah apabila orang terus-menerus berdoa minta kepada Allah, tidaklah satu ketetapan Allah bisa dirubah dengan adanya doa yang dilakukan terus-menerus. La yaruddul qada'a illa biddu'a, tidak bisa berubah ketetapan Allah kecuali dengan dahsyatnya satu doa. Sebagaimana yang dikisahkan oleh ulama, ibu, ada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pada zaman itu ada seorang ibu-ibu masih muda, umurnya 45 tahun. 45 tahun masih muda apa masih muda ibu? Halo? Ini 45 tahun masih muda apa masih muda? Ini mah kalau ayam udah biangan ini mah. 45 tahun, nikah 15 tahun belum dikasih anak. Suami udah pengen banget gendong anak. Orang tua udah pengen banget gendong cucu, belum dikasih. Akhirnya datang kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi, wahai Rasul, tolong doakan. Minta sama Allah, mudah-mudahan aku bisa diberikan keturunan. Maka Nabi Musa kasihan sama ibu ini, termasuk umatnya. 45 tahun ibu, bayangin, gak bisa punya anak, kebayang sebagai istri, batin tertekan, betul? 15 tahun. Akhirnya dia minta doa sama Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan doa. Allah balas lewat Jibril. Jibril bilang, ya Musa, maaf, sampaikan kepada ibu itu bahwasannya dia di Lauhul Mahfuz tercatat sebagai perempuan yang mandul. Balik dia terus berdoa kepada terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketika Nabi Musa mendapati ibu tersebut sedang menggendong anak. Maka ditanya oleh Nabi Musa, ibu ini anak siapa? Kan kau tercatat perempuan yang mandul. Iya Nabi Musa, ketika kau katakan aku perempuan yang mandul, aku terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doaku dikabulkan karena dahsyatnya doa yang diajarkan oleh dirimu. Mudah-mudahan kita jangan dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang sombong karena malas mengangkat tangan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz yang kembali mengingatkan kepada kita betapa dunia sesungguhnya adalah ladang ujian. Ujian tentu saja akan melahirkan kesedihan, kebahagiaan, tetapi orang yang pandai adalah orang yang terus meminta jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana mungkin ada orang yang terus-menerus memohon kepada Allah tetapi justru tidak pernah beribadah? Bagaimanakah penjelasannya? Ustadz Zaki tentu saja akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.